Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, Alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini menjelang siang, saya menyapa dan mendoakan mudah-mudahan kita semua masih diberikan limpah rahmat Allah SWT dan juga tentunya masih diberikan keistiqomahan. Hari ini kita telah masuk hari ke-30 ya, tidak keliru, 30 Rajab tahun 1446 Hijriah atau Miladiah, bertepatan dengan juga tanggal 30 di hari Kamis 30 Januari tahun 2025 Masehi. Mudah-mudahan kita telah siap dengan apa yang telah kita siapkan di bulan Rajab ini untuk menyongsong datangnya bulan Syaban. Sebagaimana banyak kita diantaranya berdoa, terlepas dari kedudukan hadis tersebut, kita bisa berdoa dengan menyiapkan berdoa tidak bersandar pada hadis yang bermasalah. Ketika kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna fi syahri Ramadhan. Minta keberkahan di bulan Rajab yang sudah kita lewati akan habis ini, dan minta keberkahan juga pada Allah SWT di bulan Sya'ban, dan nanti puncaknya kita memohon supaya disampaikan ke bulan Ramadan. Tentunya semuanya itu butuh persiapan. Bimbingan Rasulullah SAW ketika telah memasuki bulan Sya'ban, apa saja yang bisa kita ikuti dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Banyak sekali hikmah-hikmah Rasulullah SAW yang patut kita ikuti. Amalan yang dia lakukan ketika bulan Sya'ban itu ternyata adalah memperbanyak puasa, seperti itu. Sebagaimana juga istri-istri beliau ketika Sayyidah Aisyah pernah menyatakan dalam sebuah hadis, tidak sempatnya mengqada puasa di bulan-bulan selain di bulan Sya'ban. Jadi ketika bulan Sya'ban itu dimanfaatkan momentum, sekaligus juga sebagai ajang latihan. Jadi sebelum saya melanjutkan video ini, saya mengajak kepada teman-teman sekalian, khususnya kaum muslimah dimanapun berada, bagi yang masih memiliki hutang puasa, maka segerakan untuk mengqadha puasa di tahun yang lalu yang ditinggalkan, atau beberapa tahun yang lewat yang ditinggalkan itu, untuk segera dibayarkan sebelum datangnya bulan Ramadan di tahun ini, seperti itu. Karena mengqadha hukumnya wajib ketika kita mampu. Jika ada kasus-kasus tertentu yang tidak mampu, nanti akan kita bahas poin-poinnya. Apa saja yang bisa dilakukan seseorang yang berkewajiban puasa Ramadan tetapi tidak mampu melakukan puasa Ramadan tersebut. Pada kali ini izinkanlah kami kembali menampilkan setidaknya kali ini di kitab Sunan At-Tirmizi ya. Kemarin ada beberapa kolom komentar pertanyaan yang ke redaksi kami tentang gerakan-gerakan sholat ya. Kalau teman-teman ya dimanapun berada, muslim dan muslimah, tuh jika ingin mencari kitab yang bisa dijadikan rujukan cepat ya untuk bimbingan ibadah, bab urutannya tentang fikih, mulai taharah, nanti ibadah sholat, ya puasa, haji dan sebagainya, bisa cari kitab yang judulnya kitab sunan ya. Bukan sunan-sunan seperti ini ya. Jadi ini sunannya adalah kitab urutan bab fikih. Saya berikan contoh kitab Sunan Abu Dawud, ada redaksinya pada kami seperti itu. Kalau yang kitab versi syarahnya yang sudah disyarah oleh ulama, itu ada Aunul Ma'bud ya, syarah daripada kitab Sunan Abu Dawud. Kalau kita cari ibadah di bab kitab Jami ya, pada kitab Jami itu terlalu luas pembahasannya nanti. Jadi lebih efektif ke kitab Sunan, bisa kitab Sunan Abu Dawud, kitab Sunan At-Tirmizi, atau kitab Sunan Nasa'i, kitab Sunan Ibnu Majah, atau kitab Sunan Ad-Darimi, seperti itu. 5 kitab sunan yang kami sebutkan tadi, kami ada redaksinya semuanya di koleksi pribadi kami, seperti itu. Jadi kita teman-teman pengen tahu gerakan sifat sholat Nabi segala macam, bisa merujuk setidaknya ke kitab Sunan Abu Dawud. Bimbingan ibadah di situ lengkap dari ucapannya, dari gerakannya ya kan, kapan Nabi mengangkat ke sini ya kan. Jadi di Sunan An-Nasai juga ketemu sejajar dengan bahu ini, atau menempel ke bahu, atau ini sejajar dengan telinga tapi tidak nempel, tapi sejajar dengan telinga itu. Jadi ada semua itu, jadi lengkap ya. Itu sebagai tambahan saja untuk menjawab pertanyaan kemarin yang mungkin belum lengkap atau terjawab itu. Kali ini di kitab Sunan At-Tirmizi ini, terbitan Darul Almiyah, di halaman 158 ya, di kitab Shaum, kitab puasa. Kitab puasa ini kitab berapa nih? Saya buka sebentar ya, biar teman-teman nanti kalau mencarinya lebih mudah untuk merujuk ke redaksi kitabnya ya. Masih awal-awal ya, karena ini kan babnya ibadah ya. Halamannya pun masih di awal. Kitab yang ke-6 ya teman-teman. Nih, kitab Shaum an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kitab puasa dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. 700 ya dia. 736 sampai 737 ya. Ini hadisnya teman-teman sekalian. Ya. 736 sampai
376 nya ada beberapa redaksi hadis sampai ke bawah ya. Ya seperti itu. Langsung saja kita merujuk ke redaksi hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di nomor hadis 736 ini dari Salim bin Abil Ja'di an Abi Salamah an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah qalat radhiyallahu anha ya, qalat ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa Sa'bana wa Ramadan. Hadis ini sahih ya, sahih di riwayat Sunan Abu Dawud juga dicantumkan di nomor hadis 2336 dan juga di kitab Sunan Nasa'i di 2352 dan di riwayat Imam Ahmad juga dicantumkan redaksi hadis yang sama seperti itu. Langsung saja kita merujuk kepada redaksi hadisnya. Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata, saya tidak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali pada bulan Sya'ban dan Ramadan. Seperti itu ya. Jadi maksudnya itu dalam ungkapan bahasa Arab itu boleh menyatakan berpuasa full ya, atau berpuasa penuh sebulan itu, tapi ternyata kurang daripada 1 atau 2 hari. Misalnya Rasulullah berpuasa, kadang terlihat dia hampir tidak berpuasa di bulan Sya'ban ya, seperti berbuka atau tidak berpuasa sama sekali. Kadang juga kadang kala ada terlihat berpuasa hampir ya, menyempurnakan sebulan penuh. Jadi tidak pernah Rasulullah berpuasa yang lebih banyak dibandingkan di bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban seperti itu selain puasa Ramadan ya. Kalau Ramadan jelas ya kita puasa wajib, tapi di luar puasa Ramadan Rasulullah tidak banyak dilihat ya, para sahabat ataupun istri Rasulullah SAW sendiri yang melihatnya tidak banyak Rasulullah melakukan puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Dan ini ada pesannya nanti seperti itu. Kita lanjutkan redaksi hadisnya. Kalau tadi dari Ummu Salamah, kalau yang kedua ini masih dari lanjutan hadis di nomor hadis 736 sampai 737. Dalam bab ini ada riwayat juga penjelasan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Abu Isa atau Imam Tirmizi ini ya, nama lain dari Imam Tirmizi ini adalah Abu Isa. Jadi kalau baca hadis nanti ketemu dalam terjemahan yang Abu Isa itu adalah Imam Tirmizi radhiyallahu taala. Selanjutnya Abu Isa berkata, hadis Ummu Salamah merupakan hadis hasan. Hadis ini telah diriwayatkan Abu Salamah dari Aisyah bahwa dia berkata, hasan sahih hadisnya ya. Diriwayatkan dari Abu Salamah dari Aisyah bahwasanya dia berkata, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW lebih banyak berpuasa kecuali pada bulan Sya'ban. Beliau dulu sering berpuasa pada bulan Sya'ban kecuali beberapa hari saja, bahkan beliau sering berpuasa sebulan penuh. Nah, ini ungkapannya ya, maksudnya kita lihat penjelasan di bawah. Telah menceritakan juga kepada kami, maksudnya kepada Imam Tirmizi, Hannad, dan menceritakan juga kepada kami Abda dan juga Muhammad bin Amr, telah menceritakan kepada kami juga Abu Salamah dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi Muhammad SAW seperti di atas. Dan diriwayatkan dari Ibnu Mubarak bahwasanya dia berkata, menurut kaidah bahasa Arab yang kami sampaikan di awal tadi, hukumnya boleh mengungkapkan puasa sebulan kurang dengan mengungkapkan puasa sebulan penuh. Sebagaimana dikatakan pulang terjaga sepanjang malam beraktivitas terus, padahal dia hanya makan malam dan melakukan beberapa urusan. Berdasarkan pernyataan tadi, sepertinya Ibnu Mubarak melihat dua hadis di atas memiliki korelasi arti yang sama. Dia berkata, sesungguhnya makna hadis di atas adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Abu Isa atau Imam At-Tirmizi berkata, Salim Abu Nadhr dan yang lainnya telah meriwayatkan hadis ini dari Abu Salamah dari Aisyah radhiyallahu anha seperti riwayatnya Muhammad bin Amr. Jadi banyak sekali jalur riwayatan yang terhubung kepada Abu Salamah, Ummu Salamah dan kepada sampai ke Sayyidah Aisyah. Jadi pesannya teman-teman sekalian, ketika telah memasuki bulan Sya'ban, ya nanti ya setelah pada maghrib hari ini, setelah pada maghrib itu kita sudah memasuki tanggal 1 Sya'ban ya, malam Sya'ban pertama. Dan jika besok mau memulai puasa, jika untuk puasa sunnah mengawali bulan Sya'ban juga boleh. Mungkin hari ini ada juga yang berpuasa Senin Kamis ya, hari Kamis puasa sunnah Kamis di akhir bulan Rajab ini juga bagus, mengawali setidaknya pemanasan jika yang kemarin Rajab pulang maksimal, nanti di bulan Sya'ban dimaksimalkan. Jadi kalau dahulu saya tutup ya video ini dengan penjelasan tentang tradisi bangsa Arab dahulu sebelum datangnya Islam ya, sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Bahkan itu ketika memasuki bulan Sya'ban mereka itu pergi ya, membawa bekal-bekal, wadah air, kalau kayak itu seperti galon lah kurang lebih ya, wadah air, pergi ke daerah yang jauh untuk mengumpulkan air karena untuk menghadapi nanti itu secara syu'ub ya, syu'ub tadi berkelompok-kelompok itu ya, keadaannya sebelum dengan Sya'ban tadi untuk mencari air, bekal-bekal sebagai bekal menghadapi bulan yang biasanya secara iklim ya, sebelum ada perubahan iklim itu
Ramadan tuh biasanya panas terik yang membakar, ya, atau bisa dinginnya sangat mendinginkan atau sangat panas yang membakar. Tapi umumnya Ramadan tuh biasanya puasanya 1 bulan tuh lebih banyak panas. Jadi ada hikmah di situ kenapa bulan Syaban ini Rasulullah mengajari kita untuk memperbanyak ibadah, terutama ibadah puasa. Jadi ada pesan ya ulama menghubungkan bagaimana ketika dinyatakan banyaknya puasa sunnah di bulan hurum seperti Al-Muharram, ya kan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram dan bulan Rajab mungkin yang hampir habis hari ini, bulan Rajab itu diantaranya adalah itu ya, amalia yang bisa mengumpulkan seseorang untuk melakukan amalia yang lain meningkat ke takwaannya itu adalah ibadah siam atau puasa. Kita nyebut dengan som itu ya. Jika ada orang yang mengajak berkelahi ketika dia sedang puasa, maka jawabannya ini imun, ini saya aku sedang berpuasa, tidak akan diladeni, seperti itu. Jadi puasa itu bisa mencegah bahkan orang yang paling emosional sekalipun ketika diajak provokasi, diejek, dikatakan ini itu, dia nggak akan bisa membalas, minimal takut batal pahala puasanya, seperti itu. Walaupun nanti habis maghrib mungkin bisa membalas lewat chat gitu kan. Tapi itu tadi ya, selain puasa itu masih bisa banyak sekali godaannya. Tapi puasa itu mengumpulkan amalia secara utuh. Dia tilawah Al-Qur'annya jadi meningkat, sholat sunnahnya rawatib ya qobliyah ba'diyah yang menyertai sholat fardu itu akan dikejar. Enggak baca Quran rasanya ada yang kurang, akan merasa berdosa. Kesiangan bangun subuh tidak dapat sholat fajar aja merasa bersalah. Itu kalau misalnya dia puasa sunnah, semua aktivitas ibadah itu akan terkumpulkan dan dia terjaga daripada perbuatan fahsya dan mungkar. Ya, keburukan yang berasal daripada lisan, keburukan lisan dari dada ke atas ini, dan juga keburukan yang berasal dari perut ya, perut ke bawah, bagian daripada perbuatan yang fahsya, seperti itu. Jadi ini saja teman-teman yang saya sampaikan hikmah terakhir dari video ini. Mudah-mudahan kita dapat menemui bulan Syaban nanti setelah ba'da maghrib atau saat waktu maghrib berkumandang Allahu Akbar adzan maghrib, tanda kita telah memasuki datangnya bulan Syaban. Manfaatkan, karena bisa jadi tahun depan kita belum tentu menemui bulan Syaban. Banyak teman-teman di antara kami, juga tetangga kami yang di desa, beberapa kami pulang beberapa pekan yang lalu sudah didoakan, artinya sudah meninggal dunia tidak menemui bulan Syaban. Mungkin menurut Allah SWT dia bekalnya sudah cukup, jadi tidak membutuhkan lagi bulan Rajab, Syaban dan Ramadan. Bekal untuk pulang sudah cukup. Kita yang masih diberikan kehidupan Allah SWT hingga sampai hari ini, hingga sampai Syaban nanti, hingga sampai Ramadan, insya Allah bisa jadi bekal kita untuk pulang ada Allah untuk kurang. Maka manfaatkan dengan baik, tingkatkan puasa sunnah, banyak baca Quran, dan jangan tinggalkan sholat malam atau sholat tahajud. Itu yang akan kita bangun nanti ketika Ramadan. Kalau tidak latihan hari ini, tidak latihan saat bulan Syaban datang, puasa, baca Quran, dan sholat malam, jangan harap nanti Ramadan bisa maksimal. Kalaupun bisa naik, paling-paling di awal-awal saja, 1-7 hari Ramadan, setelahnya akan turun nanti. Itulah kenapa banyak yang gagal di bulan Ramadan. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya tentang keutamaan bulan Syaban. Pertengahan ada kelarangan puasa ketika sudah masuk pertengahan Syaban. Kalau dilarang kenapa hikmahnya? Tidak hanya sekedar baca lapas, tapi kan kita sampaikan dengan hikmah-hikmah tertentu kenapa dilarang orang yang berpuasa di pertengahan Syaban. Itu ada pesan tertentu, tidak hanya sekedar sebatas pemahaman terjemah, tapi ada penjelasan ulama, yaitu tidaknya dari Imam At-Tirmizi tadi dan kitab-kitab sunan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.